Pemirsa, inilah kegiatan sehari-hari di pelataran Paku Jajar SIP Patahunan Bogor. Di aula berukuran lebih dari 7 kali 7 meter ini, terlihat beberapa seniman sedang berkumpul. Ada yang menggunakan baju adat Sunda sehari-hari, ada yang menggunakan pakaian pencaksilat, dan tentu saja tidak ketinggalan beberapa baju pangsi dan totopong yang juga digunakan oleh beberapa seniman di sini. Beberapa instrumen-instrumen Sunda pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sanggar ini, seperti seperangkat gamelan, angklung, dan gendang khas Sunda. Pemirsa, pada tahun 1984, awal didirikannya pelataran Paku Jajar SIP Patahunan. Saat itu tokoh seni Sunda, budayawati Sunda, dan juga pejuang seni Ibu Tin Rastini Asikin yang akrab dipanggil Ma Ageng membuka sanggar ini dengan cita-cita membentuk generasi muda yang cager-bager, mencintai budaya sendiri yang bertujuan untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan kesenian Sunda. Tidak disangka, sanggar ini mendapat respon positif dari banyak pencinta seni di Kota Bogor, sehingga tahun 2009, Gubernur Jawa Barat meresmikan pelataran Paku Jajar SIP Patahunan yang beralamat di Komplek Bina Marga, Jalan Lodar nomor 2, Bogor Timur. Untuk meneruskan sanggar sekaligus yayasan ini, maka Wibrata Arifin selaku putra dari Ma Ageng lah yang meneruskannya. Bernama Wibrata Arifin, saya adalah Ketua Yayasan Pelataran Paku Jajar SIP Patahunan yang saat ini membina, mewadahi sanggar-sanggar yang seperti tadi telah dirangkum, aya Padepokan Pencak Pajajaran, ada Bimaestro Rut, aya Sanggar Awi Kang Firman, aya rekan-rekan dari Karawitan, dan lain-lain. Awalnya pelataran adalah sebuah sanggar, namun di tangan almarhum ibu saya, Ibu Tin Rastini Asikin, telah berkembang menjadi sebuah yayasan, dan kini kami sebagai para penerus melanjutkan langkah-langkah cita-cita beliau untuk ngamumule kebudayaan Sunda, khususnya di Kota Bogor, untuk lebih luasnya mungkin di Jawa Barat. Pemirsa, banyak sekali kegiatan-kegiatan seni yang diajarkan oleh Yayasan Pelataran Paku Jajar SIP Patahunan. Di sini tidak dibedakan usia, siapa saja bisa mencari ilmu budaya Sunda. Salah satunya adalah tarian Sunda yang dibawakan oleh 3 gadis cantik ini, yang tentu saja semua tarian ia pelajari di Pelataran Paku Jajar SIP Patahunan. Jambu alas, jambune kuning yo mas, wis lawas kita mau mani. Kau tahu kan tidak pernah aku mau Pemirsa, selain tarian, ada satu lagi lingkung seni yang bisa Anda pelajari di sini, yaitu pencak silat. Bersama Kang Putra, kita akan belajar dasar-dasar gerakan pencak silat Cimande ini. Yuk, kita mulai. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siap. Nah, kalau tadi cuma gerakan silat saja, sekarang kita lihat yuk kalau gerakan tadi diaplikasikan dalam sebuah pertarungan. Oke, siap. Bisa?
Pemirsa putar-putar, pencaksilat pun bukan hanya seni bela diri, namun bisa juga menjadi tarian yang bisa dinikmati gemulainya, seperti gerakan yang akan dilakukan oleh Kang Putra ini. Pemirsa, pelataran Paku Jajar Sifat Tahunan memang menjadi tempat berkumpulnya anak muda yang memiliki cita-cita tinggi terhadap seni budaya Sunda. Selain pencaksilat dan tarian Sunda, masih ada beberapa kegiatan lain. Kita akan lihat setelah beberapa informasi berikut ini. Sebagai sanggar dan yayasan yang sangat peduli dengan budaya khususnya Jawa Barat, pelataran Paku Jajar Sifat Tahunan pun mengumpulkan bakat-bakat seni dan beberapa seniman yang memiliki potensi. Salah satunya adalah Kang Firman. Kang Firman adalah sosok yang memiliki kemampuan berbeda, yaitu dalam pembuatan gitar. Gitar yang ia buat tidak sembarangan gitar. Gitar akustik ini khusus ia buat dari bambu. Gitar yang Firman buat adalah inovasi penting dalam perkembangan musik tradisional. Selama ini Firman tidak menerima pesanan secara khusus. Namun, bila ada penikmat seni yang tertarik, maka ia akan langsung membuatkannya. Biasanya, waktu pembuatan pola hingga gitar siap digunakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Inovasi ya. Jadi saya kebetulan juga sangat mencintai bambu gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bikin gitar dari bambu. Saya yang misalkan saya kebetulan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kalau misalnya saya perlukan, oh ini bagus, ya saya pakai gitu. Ya terkecuali saya nggak pakai bambu dari bambu haur kuning ya, nggak pernah gitu. Kalau pesanan saya terus terang belum ada, cuma lewat perorangan kebetulan ada yang datang, terus minat ya langsung lah. Misalkan dia pengen jual gitu. Jadi kalau secara pemesanan enggak, cuma kalau misalkan orang yang beli secara perorangan ada gitu. Iya. Ini saya 2 bulan jadi finishing gitu, 100% siap pakai. Iya. Firman mengakui bila dibandingkan dengan gitar biasa atau gitar kopong yang terbuat dari triplek, kualitas gitar bambunya tidak sebaik itu. Namun, ada kebanggaan tersendiri bila ia mampu menghasilkan gitar bambu buatannya. Selama ini ia tidak pernah membuat bodi gitar yang sama. Ia selalu membuat inovasi-inovasi agar para pelanggannya tidak bosan. Hingga saat ini, Firman sudah menghasilkan 9 gitar bambu akustik.
Perbedaan mungkin ya maaf ya, paling bagusan yang biasa, yang triplek kan. Tapi untuk misalkan ya segi dari inovasi saya jadi merasa kepuasan tersendiri gitu. Masalah suara apa ya itu mau tergantung orang lah yang menilai. Cuman ini mah kepuasan saya sendiri gitu. Jadi kebetulan saya udah 9 bikin gitar. Semua body nggak ada yang sama, ini juga beda. Nggak ada yang sama. Ada yang kayak es, tapi tetap akustik gitu. Jadi nggak misalkan saya udah bikin angka 8, satu udah bikin lagi yang lain gitu. Jadi misal gini nih, orang yang datang beli, nah, nanti kalau misalnya bosen, saya bikin lagi yang baru, bisa dikembalikan sama saya. Dan misalnya dia milih mau mana, gitu. Jadi panjang silaturahmi, gitu. Jadi misalnya kalau masalah kerusakan apa misalkan bisa saya benerin lagi, apa misalnya mau direnov lagi bisa, gitu. Patung bambu dari bukan hanya gitar, udah banyak saya ya. Kalau misalnya masalah diomongin mah gimana ya? Jadi susah kan kalau itu mah nggak bisa dibicarakan gitu kan. Banyak sekali dari bambu. Dari mulai ukuran bambu 1 cm sampai yang bangunan gede sampai itu. Saya bikin sendiri, tangan sendiri, nggak perlu maaf ya, bukannya nggak perlu sama orang lain, tenaga lain, bukan. Tapi pengen puas dengan kerja sendiri gitu. Mungkin kita tergantung ini ya, kalau ada yang mengundang kami sangat berkenan untuk datang, hadir. Adapun masing-masing dari sanggar ini mempunyai kalender masing-masing ya, seperti kita punya pelatihan khusus per triwulan ya Kang ya, per triwulan itu per event. Untuk Kang Rudi saat ini sedang dalam penyelenggaraan ke sekolah-sekolah ya, mungkin bisa ditanya sendiri ke beliau. Untuk Kang Firman sedang menciptakan event-event bambu mungkin ya ke depannya. Demikian, dari yang lain pun masih dalam ini karena kami istilahnya baru setahun inilah ya bangkit kembali. Oke pemirsa, masih ada beberapa liputan lagi yang akan saya bagikan untuk Anda dari pelataran Paku Jajar Sipat Tahunan. Tapi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi ke Putar-Putar bersama pelataran Paku Jajar Sipat Tahunan. Pemirsa, kemajuan teknologi dalam hal bermusik juga harus diperhatikan. Seperti juga di pelataran Paku Jajar Sipat Tahunan ini. Walau terlihat sangat tradisional, namun ada salah satu tempat di mana Anda bisa memperdalam ilmu bermain gitar. Nama tempat kursus yang masih di bawah naungan pelataran Paku Jajar Sipat Tahunan ini adalah B Maestro. Saat ini, pembimbing untuk pelatihan gitar ini adalah Kang Rudi, yang sudah bermain gitar sejak duduk di bangku kelas 6 SD, alias
Kalau dihitung, ia sudah memperdalam ilmu gitar hampir 20 tahun. Menurut Rudy, tidak ada batasan usia untuk belajar gitar. Bahkan, ia memiliki pengalaman mengajar gitar anak usia 4 tahun dan orang tua sampai berusia 60 tahun. Rudy mengatakan masing-masing memiliki kendala yang berbeda. Hampir 20 tahun lah. Iya. Dari kelas 6 SD. Iya. Alat musik pertama saya dari keyboard, piano, terus ke vokal dulu, terus ke drum. Nah, berhubung kalau lagi ngumpul sama teman-teman kan nggak selalu ada drum ya. Mereka gitar-gitaran gitu. Ya, akhirnya di situ belajar gitar lah. Dari pertama dibilang otodidak enggak ya, cuma gurunya bukan di sekolah musik formil. Jadi kadang dari teman rumah, tetangga, atau temannya papa gitu biasanya. Dari ketika udah serius, udah mulai ngajar-ngajar di sekolah, baru ketemu sama guru-guru yang emang ngajar di institut formil gitu. Kebetulan guru saya ada yang beberapa di doktor S3 di Berkeley, di Boston. Nah, itu tentang musikalitas, harmoni, terus dari aransemen, komposisi gitu. Nah, akhirnya sekarang tinggal di-explore aja menurut kebutuhan gitu. Iya. Sebenarnya kita harus suka dan cinta dulu sama minimal anak-anak. Ya, anak-anak kalau emang kita udah suka, udah bisa berbaur, kemampuan minimal pun itu jadi sesuatu yang wah untuk mereka resap kalau emang kita bisa masuk ke dunia mereka gitu. Jadi ada pengalaman beberapa yang emang mainnya master gitu. Cuma ketika mereka nggak bisa mendalami di jiwa-jiwa anak muda, bahkan anak-anak, ya nggak bisa ketangkep sama mereka gitu. Jadi poin inti pertama, kita harus suka dan cinta dulu sama yang nanti kita bakal ajar gitu. Ngajar dari usia dini itu dari umur 4 tahun. Kalau yang maksimal itu saya pernah ngajar di murid usia 60 tahun. Nah, jadi nggak tahu deh persepsinya gimana gitu. Nah, pemirsa, sebelum pamit, kita lihat dulu yuk beberapa permainan instrumental gitar yang dimainkan oleh teman-teman dari B Maestro.
Still got the groove.